20 tahun adalah waktu yang pendek untuk kehidupan suatu institusi seperti KPPOD. Tetapi dalam masa itu saya pikir KPPOD sudah berhasil menjadi ruang publik dalam kaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan pelaksanaannya yang berbeda-beda di satu daerah dan yang lain. Pada permulaannya memang otonomi daerah adalah sesuatu yang exciting di Indonesia ya, karena kultur kita sebenarnya sangat sentralistik, baik di politik maupun di adat istiadat maupun di kehidupan sehari-hari. Karena itu undang-undang desentralisasi yang praktis menyerahkan pengurusan semua kebijakan selain agama, politik luar negeri, pertahanan, moneter, dan hukum ya, judiciary. Itu mengejutkan juga bagi kita. Karena itu institusi seperti KPPOD sangat diperlukan untuk memantau bagaimana kebijakan baru ini dilaksanakan. Dan KPPOD memusatkan perhatian pada daya saing daerah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih baik, kebijakan dalam rancangan maupun dalam pelaksanaan kebijakannya. Dan dalam 20 tahun itu KPPOD berhasil meluncurkan beberapa produk atau layanan yang saya pikir sangat berfaedah bagi pemerintah daerah, bagi kalangan bisnis maupun kalangan akademia dan organisasi pemerintah sepanjang menyangkut perancangan dan pelaksanaan otonomi daerah. Dan I hope hasil itu sudah bermanfaat bagi masing-masing pihak, dan saya pikir dengan demikian kehadiran KPPOD berhasil menyumbang bagi pelaksanaan otonomi daerah seperti diniatkan dalam undang-undang kita. Memang KPPOD sendiri kan adalah prakarsa bersama. Apindo yang mewakili dunia usaha, kemudian perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, dan CSIS, dan media. Jangan lupa itu. Ini adalah usaha bersama, dan sampai sekarang juga sifat ini kita pertahankan. KPPOD melalui Dewan Pembinanya, kita kan yayasan, melalui Dewan Pembina dan melalui badan eksekutifnya, direktur eksekutif dan timnya berhasil menggalang kerjasama yang erat dengan institusi-institusi yang terkait dengan otonomi daerah, seperti asosiasi pemerintah daerah. Juga berhasil menggalang kerjasama yang erat dengan banyak institusi dari dalam maupun dari luar negeri yang berminat melihat otonomi daerah dilaksanakan dengan baik di Indonesia. Ya. Banyak proyek KPPOD didanai bersama antara sponsor-sponsor KPPOD sendiri maupun institusi-institusi internasional. Dan sepanjang menyangkut persoalan-persoalan mengenai otonomi daerah, saya pikir KPPOD sudah menjadi alamat yang penting bagi pengusaha, bagi pemerintah atau calon pemerintah, calon bupati, calon gubernur, ataupun gubernur yang sedang menjabat, bagi NGOs, dan bagi
mitra-mitra dari luar negeri sebagai mitra diskusi tentang bagaimana otonomi daerah berkembang di Indonesia. Ya, selamat kepada KPPOD, kepada kawan-kawan saya di pembina, pengawas, dan badan eksekutif. Terutama saya ingin sebut Pak Sofyan, yang menurut saya sebenarnya adalah tokoh penggerak utama dari kemajuan KPPOD ini. Kemudian juga Pak Agung yang lama menjabat sebagai Direktur Eksekutif dan sekarang digantikan oleh Pak Endi Jareng. Dan 20 tahun sekali lagi memang bukan waktu yang panjang bagi suatu institusi. Tetapi apa yang sudah dicapai oleh KPPOD sampai hari ini menurut saya memang pantas dirayakan. Tentu dengan rendah hati kita harus mengakui banyak yang tidak bisa kita kerjakan karena KPPOD juga bukan organisasi yang besar, tapi karena kita memilih fokus yang cukup tajam, maka dengan machinery yang terbatas itu kita menghasilkan sesuatu. Sekali lagi, saya sebagai salah satu co-founder dari KPPOD mengucapkan selamat kepada seluruh karyawan KPPOD yang sampai sekarang bergabung dengan organisasi ini, dan selamat meneruskan perjuangan. Ini adalah perjuangan, bukan bisnis. Apa yang dikerjakan KPPOD adalah perjuangan yang hasilnya kita harapkan tersebar, dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan otonomi daerah. Harapan masa depan dalam kaitan dengan otonomi daerah sangat menantang karena berbagai alasan. Dan karena itu institusi KPPOD harus memperkuat diri. Yang pertama, desentralisasi dan otonomi daerah akan berpusat persoalannya pada urbanisasi. Kota kecil menjadi kota sedang menjadi kota besar menjadi metropolitan, atau menjadi kota mega. Dan di Indonesia ada beberapa calon kota mega. Dan persoalan perkotaan adalah persoalan yang sudah ribuan tahun dan memerlukan penanganan yang sesuai dengan zaman, menggunakan teknologi zaman. Yang kedua, berkaitan dengan itu, sementara kita bicara tentang desentralisasi dalam pemerintahan, rakyat justru memusat ke kota-kota. Ya, ini menimbulkan persoalan tersendiri. Bagaimana kebijakan desentralisasi, kebijakan tentang perimbangan keuangan negara, pusat dan daerah, dan kebijakan tentang pemerintah daerah perlu dirumus ulang di tahun-tahun yang akan datang. Kehidupan rakyat itu semakin memusat ke kota-kota besar, tapi dalam politik kita bicara tentang desentralisasi, soal hubungan keuangan pusat dan daerah, soal pemerintahan daerah, dan urusan-urusan lain. Ini terjadi antara lain karena kematian dari jarak. Dengan teknologi yang luar biasa ini, physical distance died. Jadi kita juga alami kan, sebagian dari public service seperti social protection itu bisa dideliver langsung dari pusat ke masing-masing warga. Ini menimbulkan
bukan persoalan. Itu kedua. Kelompok ketiga adalah pemerintah daerah harus bisa menjadi mesin pemerangan ketimpangan. Ketimpangan adalah persoalan yang sangat berat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan karena hidup rakyat semakin memusat di perkotaan, maka persoalan ketimpangan juga menjadi urusan utama dari pemerintah-pemerintah daerah. Mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Persoalan ketiga, adaptasi terhadap climate change. Ini menjadi pelaksanaannya ini kan ada di daerah, bukan di pusat. Pusat membuat komitmen internasional dan komitmen nasional. Tapi pelaksanaannya semua ini adalah di daerah. Misalnya energi terbarukan. Indian kan pelaksanaannya adalah di kota, di desa, diurus oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Walaupun rancangan kebijakannya dari pusat. Juga biodiversity. Ini tidak boleh kita perlakukan lagi sebagai urusan sampingan. Ini sudah menjadi urusan inti dalam peradaban manusia sekarang. Dan sekali lagi, kota sebagai persoalan pokok desentralisasi harus bisa menjadi katalis internalisasi dari persoalan-persoalan ini ke dalam kebijakan. Ini dirangkum dalam satu istilah yang disebut smart city. Kita harus berubah luar biasa, tidak kecil-kecil. Istilah kerennya grand resetting. Belum lagi literasi informasi warga yang luar biasa, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan itu untuk pemajuan daerah, terutama pemajuan kota-kota yang kita harapkan di depan sungguh-sungguh adalah mesin perkembangan ekonomi kita. Saya orang desa aslinya, tetapi potensi pertumbuhan di desa itu sangat terbatas. Kalaupun kita bicara mengenai pariwisata, Indian kan pusatnya adalah kota, tapi memang hubungan dengan periferinya, dengan pedesaannya harus bisa diperbaiki. Nah, KPPOD harus bisa adaptasi terhadap itu, memantau pelaksanaan otonomi daerah yang berhentikan otonomi kota yang cerdas, smart, kota yang menjadi mesin pengatasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pengatasan climate change di tingkat lokal, dan pengatasan loss of biodiversity, kehilangan keragaman kehidupan. Tapi 20 tahun kita lalui dengan selamat. Saya percaya bahwa KPPOD akan bisa renew itself untuk tangguh, dewasa menghadapi persoalan-persoalan baru ini. KPPOD menjadi bagian dari resetting yang diperlukan dalam kehidupan